Koran, Pak. Ada berita terbaru hari ini. Boleh, Pak. Terima kasih. Memangnya kamu ini siapa? Hah? Cuma lulusan SD aja sok-sokan mau ngelamar di tempat ini. Sini. Rambe, rambut gondrong dasar gembel. Pulang aja sana gembala kambing. Bayangkan, seorang santri miskin, hanya lulusan SD, setiap hari berdiri di lampu merah menjual koran, dipermalukan di depan puluhan karyawan di kantor mewah. Dia dihina, dianggap tidak pantas, bahkan diusir seperti tidak punya harga diri. Sini. Rambe, rambut gondrong dasar gembel. Pulang aja sana gembala kambing. Tapi beberapa menit kemudian, seseorang datang. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan langsung terdiam, tanpa satu kata pun berani keluar. Karena ternyata, santri miskin itu bukan orang biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua karyawan tiba-tiba diam? Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana saja? Dan jangan lupa klik tombol subscribe sekarang. Karena kisah seperti ini akan mengubah cara pandang kalian tentang hidup. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, kota masih setengah terbangun. Kabut tipis menggantung di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti raksasa diam yang menatap dunia di bawahnya. Suara kendaraan mulai memenuhi jalan raya. Perlahan berubah menjadi deru panjang yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di salah satu persimpangan lampu merah yang ramai, seorang pemuda berdiri di tepi jalan. Namanya Ahmad Rifai. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena terlalu sering terpapar panas matahari. Rambutnya agak panjang, namun tertutup rapi oleh peci hitam yang selalu ia kenakan. Baju yang ia pakai sederhana, kemeja putih yang sudah mulai kusam, dipadukan dengan celana hitam yang warnanya mulai memudar dimakan waktu. Di bahunya tergantung tas kain kecil berisi beberapa bundel koran. Lampu merah menyala. Mobil-mobil berhenti berjejer panjang. Rifai melangkah pelan di antara kendaraan yang diam. Ia mengangkat beberapa koran di tangannya, lalu berkata dengan suara lembut. Koran, Pak. Ada berita terbaru hari ini. Boleh, Pak. Terima kasih. Korannya. Pak, Bu, korannya. Tidak ada paksaan dalam suaranya. Tidak ada nada memohon yang berlebihan. Hanya harapan kecil yang ia titipkan dalam setiap kata. Namun seperti biasa, sebagian orang bahkan tidak menoleh. Ada yang mengibaskan tangan seperti mengusir gangguan. Ada yang menutup kaca mobil rapat-rapat. Ada pula yang pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Rifai sudah terbiasa. Ia tidak marah. Tidak juga mengeluh. Sejak kecil, hidup sudah mengajarinya satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Bahwa dunia tidak selalu ramah kepada orang miskin. Lampu berubah hijau. Mobil-mobil kembali bergerak, meninggalkan Rifai berdiri sendiri di tengah sisa harapan yang belum terjual. Ia kembali ke trotoar, menatap koran-koran di tangannya. Masih banyak. Ia menghela napas pelan. Di seberang jalan, matahari mulai naik. Cahayanya memantul di kaca gedung-gedung tinggi yang berdiri megah di pusat kota. Rifai menatap gedung-gedung itu cukup lama. Tatapannya kosong, namun penuh makna. Bukan karena iri, bukan karena dengki, tapi karena dalam diam, ia sering membayangkan sesuatu yang sederhana. Bagaimana rasanya berada di dalam sana? Bekerja di ruangan ber-AC, memakai pakaian rapi, duduk di kursi empuk dengan meja kerja yang bersih, bukan berdiri di tengah panas, debu, dan kebisingan jalanan seperti sekarang. Namun setiap kali bayangan itu muncul, selalu ada satu kenyataan yang menutupnya. Rifai hanya lulusan SD. Ia tidak pernah melanjutkan sekolah. Bukan karena ia malas,
Tapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ibunya sakit-sakitan dan tidak mampu bekerja berat. Sejak usia 12 tahun, Rifai sudah turun ke jalan. Menjual koran, mengangkat barang di pasar, mencuci motor di bengkel. Apa saja yang bisa ia lakukan, selama itu bisa membawa uang untuk makan hari itu. Meski hidup keras, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya. Akhlak, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, pasti akan dilihat oleh Tuhan. Lampu merah kembali menyala. Rifai kembali melangkah di antara kendaraan. Namun kali ini, langkahnya sedikit melambat. Matanya tertuju pada satu arah. Sebuah mobil hitam besar berhenti tepat di garis depan. Mobil itu terlihat sangat berbeda dari yang lain. Mengkilap, mewah, tenang. Rifai sempat ragu. Biasanya, mobil seperti itu tidak pernah membeli koran. Namun entah kenapa, langkahnya tetap bergerak mendekat. Ia mengetuk kaca mobil itu pelan. Jendela perlahan terbuka. Di dalamnya, duduk seorang pria parubaya dengan wajah tenang dan berwibawa. Rifai mengangkat korannya sedikit. Korannya, Pak. Dan saat itulah, tanpa ia sadari, satu pertemuan kecil di lampu merah itu akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Suara klakson bersahutan di persimpangan itu. Lampu merah masih menyala. Mobil-mobil berhenti berjejer. Sebagian pengemudi terlihat tidak sabar. Sebagian lagi sibuk dengan dunia mereka sendiri. Namun di antara semua kendaraan itu, satu mobil hitam besar tampak berbeda. Tenang, diam, dan entah kenapa, menarik perhatian Ahmad Rifai. Langkahnya melambat. Tangannya yang memegang koran sedikit mengencang. Biasanya, mobil seperti itu tidak pernah membeli koran darinya. Bahkan seringkali, jendelanya tidak pernah dibuka. Namun hari itu, ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap mendekat. Rifai menarik napas pelan, lalu mengetuk kaca mobil itu dengan hati-hati. Tok, tok. Beberapa detik berlalu. Ia sempat berpikir tidak akan ada respon. Namun tiba-tiba, kaca mobil itu perlahan turun. Rifai sedikit terkejut. Di dalamnya, duduk seorang pria paruh baya. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan kesombongan, namun jelas terlihat berwibawa. Pakaiannya rapi, sederhana tapi mahal. Tatapan matanya langsung tertuju pada Rifai. Tatapan yang berbeda. Bukan meremehkan. Bukan juga kasihan. Melainkan seperti seseorang yang sedang memperhatikan sesuatu dengan sangat serius. Rifai sedikit gugup. Ia mengangkat korannya pelan. Korannya, Pak. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rifai beberapa detik lebih lama. Seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian, ia bertanya dengan suara tenang. Ada berapa yang kamu bawa? Rifai sedikit terkejut. Jarang sekali ada yang bertanya seperti itu. Ia menoleh ke tas kain di bahunya. Masih ada 20, Pak. Pria itu mengangguk pelan. Baik, saya beli semuanya. Rifai terdiam. Beberapa detik, seolah tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Semua, Pak. Pria itu kembali mengangguk. Semua. Jantung Rifai berdetak sedikit lebih cepat. Tangannya langsung bergerak cepat. Ia mengeluarkan seluruh koran dari tasnya, lalu menyerahkannya dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ini terlalu jarang terjadi. Pria itu mengambil semua koran itu, lalu meletakkannya di kursi sebelahnya. Tanpa terlihat terburu-buru, tanpa terlihat ragu. Seolah itu hal biasa baginya. Namun bagi Rifai, itu berarti banyak. Sangat banyak. Setelah itu, pria tersebut kembali menatapnya.
Kamu sudah lama kerja di sini. Rifai mengangguk kecil. Sudah lama, Pak. Sekolah. Pertanyaan itu membuat Rifai tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan sedikit rasa pahit. Sampai SD saja, Pak. Ada jeda. Pria itu terdiam beberapa detik. Namun tidak ada perubahan ekspresi merendahkan. Justru sebaliknya. Seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Angin pagi bertiup pelan. Lampu lalu lintas masih merah. Suasana di sekitar mereka terasa sedikit melambat. Kemudian pria itu kembali bertanya. Kamu tinggal dengan siapa? Dengan ibu saya, Pak. Masih sekolah. Rifai menggeleng pelan. Tidak, Pak. Saya kerja. Pria itu menarik napas ringan. Matanya masih tertuju pada wajah Rifai. Tatapan yang kini terasa lebih dalam. Seolah ia melihat lebih dari sekadar seorang penjual koran. Lalu tiba-tiba, ia berkata sesuatu yang membuat Rifai membeku. Kamu mau kerja di tempat yang lebih baik? Rifai mengerutkan dahi. Tidak langsung mengerti. Maksud Bapak? Pria itu mengangkat tangannya sedikit. Menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Gedung-gedung yang tadi pagi dipandangi Rifai dengan penuh angan. Di sana. Rifai menoleh. Matanya mengikuti arah yang ditunjuk. Gedung-gedung tinggi itu berdiri megah seperti biasa. Namun kali ini, rasanya berbeda. Ia kembali menatap pria itu. Wajahnya penuh kebingungan. Saya. Pria itu mengangguk. Iya, kamu. Jantung Rifai mulai berdebar. Namun pikirannya masih belum bisa menerima sepenuhnya. Saya kerja di sana. Pria itu tersenyum tipis. Besok pagi, datanglah ke salah satu gedung perusahaan di pusat kota. Lantai 7. Rifai semakin bingung. Saya harus bilang apa, Pak? Katakan saja namamu. Jawaban itu justru membuat semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Nama saya saja. Iya. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada syarat. Tidak ada pertanyaan tambahan. Hanya itu. Rifai terdiam. Setengah ingin bertanya lagi. Setengah tidak berani. Namun sebelum ia sempat membuka suara, lampu lalu lintas berubah hijau. Suara mesin kendaraan kembali menggema. Mobil-mobil mulai bergerak perlahan. Pria itu menaikkan kembali kaca jendelanya. Namun tepat sebelum kaca itu tertutup sepenuhnya, ia sempat mengucapkan satu kalimat terakhir. Datanglah, lalu lihat apa yang terjadi. Mobil hitam itu perlahan melaju, meninggalkan persimpangan. Meninggalkan Rifai yang masih berdiri di tempatnya. Diam, bingung, dan tidak percaya. Angin pagi kembali berhembus. Kali ini terasa berbeda. Di tangannya, tidak ada lagi koran. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang baru. Sebuah harapan kecil. Sangat kecil. Namun cukup untuk membuat hatinya bergetar. Rifai menatap kembali gedung-gedung tinggi di kejauhan. Gedung yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Gedung yang tidak pernah ia bayangkan bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir tentang sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin, besok hidupku benar-benar bisa berubah. Namun di saat yang sama, ada satu perasaan lain yang muncul. Ragu, takut, dan tidak percaya diri. Karena semua ini terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan tanpa ia sadari, hari esok yang ia tunggu dengan harapan akan menjadi hari yang paling memalukan, sekaligus paling menentukan dalam hidupnya. Langit mulai gelap ketika Ahmad Rifai berjalan pulang. Langkahnya menyusuri gang sempit yang sudah sangat ia kenal sejak kecil. Lampu-lampu jalan menyala redup. Sebagian bahkan berkedip tidak stabil.
Suara televisi dari rumah-rumah kecil terdengar samar, bercampur dengan tawa anak-anak yang masih bermain di luar. Namun malam itu, pikiran Rifai tidak sepenuhnya ada di sana. Bayangan tentang pria di mobil mewah itu terus berputar di kepalanya. Kalimat sederhana itu, "Datanglah, lalu lihat apa yang terjadi." Ia masih belum benar-benar mengerti. Apakah itu hanya ucapan biasa? Atau benar-benar sebuah kesempatan? Langkahnya berhenti di depan sebuah rumah kecil. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Atap sengnya terlihat sedikit berkarat. Namun dari dalam, cahaya lampu kuning yang hangat selalu menyambut. Itulah rumahnya. Tempat paling sederhana, namun juga paling berarti. Rifai membuka pintu perlahan. "Ibu, saya pulang." Dari dalam dapur kecil, seorang wanita tua keluar sambil mengusap tangannya dengan kain. Wajahnya terlihat lelah. Namun begitu melihat Rifai, senyum hangat langsung muncul. "Iya, Nak, sudah pulang." Wanita itu adalah Bu Sari, ibu Rifai. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih. Namun di matanya selalu ada ketenangan yang membuat Rifai merasa kuat, seberat apapun hari yang ia jalani. Rifai duduk di kursi kayu kecil. Hari ini pulangnya lebih cepat. "Din." Rifai mengangguk pelan. "Iya, Bu, tadi ada orang beli semua koran." Bu Sari sedikit terkejut. "Semua?" "Iya, Bu." Wajah Bu Sari langsung berubah cerah. "Alhamdulillah." Namun Rifai belum selesai. Ia menunduk sejenak. "Ada yang aneh, Bu." Bu Sari mengerutkan dahi. "Aneh bagaimana?" Rifai menarik napas pelan, seolah masih mencoba memastikan apa yang ia alami benar-benar nyata. "Tadi, orang itu menyuruh saya datang ke sebuah perusahaan besar." Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Bu Sari menatap wajah anaknya dengan serius. "Perusahaan?" "Iya, Bu. Katanya saya disuruh melamar kerja di sana. Besok pagi." Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia duduk di depan Rifai. Matanya meneliti wajah anaknya. "Dia siapa?" Rifai menggeleng. "Saya tidak kenal, Bu." "Kamu percaya?" Rifai terdiam. Pertanyaan itu sulit dijawab. "Aku juga tidak tahu, Bu, tapi dia kelihatannya orang baik." Beberapa detik berlalu. Bu Sari menarik napas pelan. Hidup telah mengajarinya untuk tidak mudah percaya pada harapan. Namun malam itu, ia melihat sesuatu di mata anaknya. Sesuatu yang jarang ia lihat. Harapan. Akhirnya, Bu Sari tersenyum kecil. "Kalau begitu, datang saja besok." Rifai menatap ibunya. "Benarkah, Bu?" Bu Sari mengangguk. Rezeki itu kadang datang dari arah yang tidak kita sangka. Ia lalu menepuk tangan Rifai dengan lembut. "Yang penting, kamu tetap jadi dirimu sendiri." Rifai menunduk pelan. "Iya, Bu." "Jangan minder." "Iya, Bu." "Jangan takut." Rifai mengangguk lagi. "Dan yang paling penting." Bu Sari menatapnya dalam. "Jaga sopan santunmu, dimanapun kamu berada." Mata Rifai sedikit berkaca-kaca. "Iya, Bu." Malam itu, Rifai hampir tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipis di lantai. Matanya menatap langit-langit rumah yang sederhana. Di kepalanya, hanya ada satu bayangan. Gedung tinggi, lift, orang-orang berpakaian rapi, dan dirinya yang merasa begitu asing di dunia itu. Ia memejamkan mata, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, kalau ini memang jalan dari MU, mudahkanlah." Di ruang sebelah, Bu Sari ternyata belum tidur. Ia duduk di tikar kecil. Di tangannya, ada tas kain milik Rifai yang sudah lama dipakai. Beberapa jahitannya mulai lepas. Dengan perlahan, ia mengambil jarum dan benang.
menjahitnya kembali, satu persatu. Dengan penuh perhatian. Sesekali ia menatap pintu kamar Rifai. Matanya terlihat berkaca-kaca. Di wajahnya ada dua perasaan yang bercampur. Harapan dan kekhawatiran. Ia hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan anakku terluka lagi. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Rifai sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia mengenakan kemeja putihnya yang paling rapi. Walau sudah lusuh, ia sudah mencucinya semalam. Celana hitamnya juga sudah ia setrika dengan alat sederhana. Bu Sari berdiri di pintu, menatap anaknya dengan senyum bangga. Kamu tampan sekali hari ini. Rifai tersenyum malu. Ibu. Bu Sari lalu mengambil sebuah amplop coklat dari meja. Apa ini, Bu? Ibu buatkan surat lamaran. Rifai terkejut. Ibu yang tulis. Bu Sari mengangguk. Ibu tidak pandai, tapi ibu mencoba. Rifai membuka amplop itu perlahan. Tulisan tangan ibunya sederhana, namun rapi dan penuh harapan. Mata Rifai mulai berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Bu Sari menepuk bahunya. Pergilah, semoga Allah membuka jalanmu. Rifai mengangguk kuat. Ia keluar dari rumah kecil itu. Langit pagi mulai terang. Udara masih segar. Namun hari itu terasa berbeda. Seperti awal dari sesuatu yang besar. Rifai berjalan menuju jalan utama. Dengan satu perasaan yang sulit dijelaskan. Antara harapan dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Namun satu hal yang pasti, hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Karena beberapa jam lagi, ia akan berdiri di sebuah kantor mewah, di depan banyak orang, dan menghadapi sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, kota sudah sepenuhnya terjaga. Kendaraan berlalu lalang tanpa henti. Orang-orang berjalan cepat dengan pakaian rapi, wajah serius, dan langkah yang seolah tidak punya waktu untuk berhenti. Di tengah semua itu, Ahmad Rifai berdiri diam di depan sebuah gedung tinggi. Gedung itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dindingnya dari kaca mengkilap, memantulkan cahaya matahari pagi. Pintu utamanya besar, terbuka otomatis setiap kali seseorang mendekat. Rifai menelan ludah. Tangannya menggenggam erat amplop coklat dari ibunya. Untuk sesaat, ia ingin mundur. Ia melihat ke bawah. Sepatunya sudah tua, sedikit aus di bagian sol. Kemeja putihnya memang sudah bersih, tapi tetap terlihat lusuh dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Seorang pria berjas hitam melewatinya tanpa menoleh. Seorang wanita dengan sepatu hak tinggi berjalan cepat sambil berbicara di telepon. Semua orang tampak penting. Semua orang tampak bukan seperti dirinya. Rifai menunduk. Jangan minder. Suara ibunya terngiang di kepalanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu melangkah maju. Pintu kaca terbuka otomatis. Udara dingin dari dalam langsung menyambutnya. Rifai sedikit terkejut. Lantai gedung itu bersih mengkilap seperti cermin. Lampu besar menggantung di langit-langit. Di tengah ruangan, ada meja resepsionis panjang dengan seorang wanita berpakaian rapi di belakangnya. Rifai berjalan mendekat. Wanita itu menatapnya sejenak, sedikit terkejut, namun tetap profesional. Ada yang bisa saya bantu? Rifai menunduk sopan. Saya ingin melamar kerja. Wanita itu mengerutkan dahi. Melamar kerja? Iya, di lantai 7. Wanita itu terlihat bingung. Lantai 7 itu, kantor direktur. Rifai menelan ludah. Saya disuruh ke sana, Bu. Wanita itu menatapnya dari atas sampai bawah. Tatapan yang bukan kasar, tapi jelas penuh tanda tanya. Namun akhirnya ia menunjuk ke arah lift. Silakan. Terima kasih, Bu.
Rifai berjalan menuju lift. Beberapa orang di sana mulai meliriknya. Seorang pria berbisik pelan pada temannya. Dia mau kemana? Temannya hanya mengangkat bahu sambil menahan senyum. Lift terbuka. Rifai masuk. Di dalam, ada 3 orang karyawan berpakaian rapi. Mereka menatap Rifai sekilas. Lalu kembali ke ponsel masing-masing. Rifai berdiri di pojok. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lantai 2, 3, 4. Angka di atas pintu terus bertambah. Setiap detik terasa lebih berat. Sampai akhirnya. Ding! Lantai 7. Pintu terbuka. Rifai melangkah keluar. Lorongnya jauh lebih sepi. Karpet tebal menutupi lantai. Dinding dihiasi lukisan mahal. Di ujung lorong, ada pintu kaca besar dengan tulisan nama perusahaan. Rifai berdiri di depan pintu itu. Cukup lama. Ia bisa melihat orang-orang di dalam. Duduk di meja kerja. Menghadap komputer. Semua terlihat rapi. Profesional. Dan jauh dari dunianya. Ia menarik napas panjang. Lalu membuka pintu perlahan. Beberapa kepala langsung menoleh. Seorang pria di meja depan berdiri. Ada yang bisa dibantu? Rifai menunduk. Saya ingin melamar kerja, Pak. Pria itu mengangkat alis. Melamar kerja. Iya. Beberapa karyawan mulai memperhatikan. Seseorang berhenti mengetik. Seorang wanita berbisik pelan. Serius dia. Temannya menahan tawa. Rifai berdiri di tengah ruangan. Ia bisa merasakan semua tatapan itu. Tatapan yang mulai terasa tidak nyaman. Kamu melamar sebagai apa? Rifai terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya mau bekerja saja, Pak. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Tidak keras. Tapi cukup menyakitkan. Kamu tahu ini kantor apa? Iya, Pak, perusahaan. Seorang pria di belakang berkata sinis. Ini bukan tempat cari kerja sembarangan. Tawa kecil mulai terdengar. Rifai menunduk lebih dalam. Namun ia tidak pergi. Ia tetap berdiri. Mengingat pesan ibunya. Tetap sopan. Tetap tenang. Tiba-tiba, pintu ruangan di sisi kiri terbuka. Semua langsung diam. Seorang wanita muda keluar. Langkahnya tegas. Pakaiannya elegan. Wajahnya cantik. Namun dingin. Dialah direktur muda perusahaan itu. Ia berhenti saat melihat Rifai. Tatapannya berubah. Ada apa ini? Tidak ada yang langsung menjawab. Pria di meja depan berkata pelan. Bu, dia mau melamar kerja. Wanita itu menatap Rifai dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan merendahkan yang sangat jelas. Melamar kerja. Iya, Bu. Ia melangkah mendekat. Sebagai apa? Saya mau bekerja saja, Bu. Beberapa karyawan kembali menahan tawa. Wanita itu mendengus pelan. Pendidikanmu apa? Rifai ragu sejenak. Namun ia menjawab jujur. Saya lulusan SD, Bu. Ruangan itu langsung berubah. Tawa kecil terdengar lebih jelas. Wanita itu tersenyum sinis. Lulusan SD. Ia menunjuk Rifai. Memangnya kau ini siapa? Suasana langsung tegang. Cuma lulusan SD saja berani melamar di sini. Rifai diam. Tangannya gemetar. Namun ia tidak membalas. Ini perusahaan besar. Bukan tempat orang sembarangan masuk. Suaranya semakin keras. Pulang saja sana. Gembala kambing. Beberapa karyawan hampir tertawa. Rifai tetap diam. Kepalanya menunduk. Amplop dari ibunya masih ia pegang erat. Di dalam dadanya. Ada rasa sakit yang dalam. Namun ia menahannya. Ia ingat pesan ibunya.
Kalau dihina, jangan balas. Wanita itu menatapnya dengan kesal. Keluar dari sini. Rifai mengangguk pelan. Iya, Bu. Ia berbalik. Langkahnya berat, namun tetap tenang. Ia berjalan menuju pintu. Di belakangnya, beberapa orang masih berbisik, masih menertawakan. Namun Rifai tidak menoleh. Ia hanya berjalan, menahan semua rasa. Karena ia tahu, tidak semua luka harus dibalas dengan kata-kata. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa langkah lagi, segalanya akan berubah. Langkah kaki Ahmad Rifai terasa berat saat keluar dari ruangan itu. Pintu lift terbuka perlahan, memantulkan bayangan dirinya di dinding stainless yang mengkilap, baju sederhana, peci hitam yang sedikit miring, dan mata yang menahan sesuatu yang hampir tumpah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Bukan karena kemiskinannya. Bukan karena ia hanya lulusan SD. Tapi karena cara orang lain memandangnya. Rifai menunduk. Tangannya menggenggam map coklat berisi surat lamaran yang ditulis ibunya dengan penuh harap. Kertas itu kini terasa lebih berat dari biasanya. Maafkan Rifai, Bu. Gumamnya pelan dalam hati. Lift berdenting. Pintu terbuka. Namun saat ia hendak melangkah keluar, suara berat yang sangat familiar menghentikannya. Rifai. Tubuhnya langsung kaku. Pelan-pelan ia menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan jas rapi, wajah tenang namun penuh wibawa. Pria yang kemarin membeli semua korannya. Pria itu tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Benar, kamu Rifai, kan? Tanyanya lagi, suaranya bergetar. Rifai langsung menunduk hormat. Iya, Pak, saya Rifai. Belum sempat ia berkata lebih banyak. Tiba-tiba, pria itu langsung memeluknya erat. Semua terjadi begitu cepat. Rifai terdiam. Matanya melebar. Tubuhnya kaku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, beberapa karyawan yang berada di sekitar lift langsung terkejut. Mereka saling pandang. Pak, itu siapa? Bisik salah satu dari mereka. Yang lain hanya menggeleng. Sama bingungnya. Karena pria tua itu bukan orang sembarangan. Dia adalah pemilik perusahaan ini. Orang nomor 1 di gedung megah itu. Dan sekarang, dia memeluk seorang penjual koran dengan penuh rasa haru. Rifai, suara pria itu pecah. Sudah 5 tahun, aku mencari kamu. Rifai semakin bingung. Maaf, Pak, saya tidak mengerti. Pria itu melepaskan pelukannya, lalu memegang kedua bahu Rifai dengan lembut. Ia menatap wajah sederhana itu dalam-dalam, seakan memastikan sesuatu. Kamu masih ingat kejadian di jalan raya 5 tahun lalu? Rifai terdiam. Ingatan itu perlahan muncul. Sebuah sore hujan deras. Sebuah mobil tergelincir di tikungan. Dan seorang pria yang terjebak di dalamnya. Mata Rifai melebar. Itu. Bapak? Suaranya gemetar. Pria itu mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Iya, itu aku. Suasana di sekitar mereka mendadak sunyi. Para karyawan yang tadi meremehkan kini mulai mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. Pria itu menarik napas panjang. Waktu itu, semua orang hanya menonton. Tidak ada yang berani mendekat karena mobilku hampir terbakar. Suara langkah kaki yang tadinya ramai kini berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Tapi kamu, lanjut pria itu, menatap Rifai dengan penuh rasa bangga. Kamu yang masih kecil, datang tanpa takut, memecahkan kaca, dan menarikku keluar. Rifai menunduk. Itu, sudah seharusnya, Pak. Bukan. Suara pria itu meninggi, membuat semua orang terkejut. Itu bukan hal kecil. Rifai, kamu menyelamatkan nyawaku. Hening. Benar-benar hening.
Direktur muda yang tadi menghina Rifai kini berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya pucat. Tatapannya tak lagi tajam, melainkan penuh ketidakpercayaan. Pria tua itu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, tapi jauh lebih dalam. Sejak hari itu, aku mencarimu. Tapi kamu menghilang begitu saja, tanpa nama, tanpa jejak. Rifai tersenyum kecil. Saya hanya santri biasa, Pak, tidak punya apa-apa. Pria itu menggeleng. Tidak, kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Ia menepuk dada Rifai perlahan. Hati yang besar. Air mata mulai menggenang di mata beberapa karyawan. Rasa malu perlahan menyelimuti mereka. Pria tua itu lalu menoleh ke arah semua orang. Tatapannya berubah tegas. Dan hari ini, kalian tahu siapa orang yang baru saja kalian hina? Tidak ada yang berani menjawab. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidup saya. Dia adalah alasan saya masih berdiri di sini sampai sekarang. Semua kepala tertunduk. Direktur muda itu menggigit bibirnya sendiri. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu yang luar biasa. Pria tua itu kembali menatap Rifai. Saya tidak akan membiarkan kamu kembali ke jalanan lagi. Mulai hari ini, kamu bekerja di sini. Rifai terkejut. Saya, Pak. Iya, bukan karena kasihan, tapi karena kamu pantas. Rifai terdiam. Air matanya jatuh. Semua luka yang tadi ia tahan, akhirnya pecah. Bukan karena hinaan, tapi karena kebaikan yang tak pernah ia sangka. Pria tua itu tersenyum hangat. Dan satu hal lagi. Ia kembali menoleh ke seluruh karyawan. Mulai sekarang, siapapun yang meremehkan orang lain dari penampilannya. Suasana kembali tegang. Sama saja, meremehkan saya. DEG. Kalimat itu menghantam semua orang. Tak ada yang berani mengangkat kepala. Sementara itu, Rifai berdiri di tengah-tengah kemewahan yang tadi terasa begitu jauh darinya. Kini, tempat itu tidak lagi terasa asing. Karena untuk pertama kalinya, bukan penampilannya yang dilihat, tapi hatinya. Dan di saat itulah, semua karyawan akhirnya menyadari satu hal yang pahit. Orang yang mereka anggap paling rendah, ternyata adalah yang paling tinggi nilainya. Ruangan lantai 7 yang tadi dipenuhi suara bisik-bisik kini berubah sunyi seperti kuburan. Tak ada lagi tawa meremehkan. Tak ada lagi tatapan sinis. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Ahmad Rifai berdiri di samping pria tua itu, pemilik perusahaan, dengan kepala sedikit tertunduk. Sementara di hadapan mereka, para karyawan berdiri kaku, termasuk direktur muda yang tadi paling lantang menghina. Pria tua itu melangkah maju satu langkah. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Cukup. Suaranya tenang, tapi mengandung tekanan yang membuat siapapun tak berani bergerak. Semua orang langsung menegakkan badan. Kalian bekerja di gedung sebesar ini, dengan fasilitas mewah, gaji tinggi. Ia berhenti sejenak. Tapi sayangnya, tidak semua dari kalian punya sesuatu yang jauh lebih penting. Tak ada yang berani menyahut. Hati. Satu kata itu menggema, menampar semua yang ada di sana. Direktur muda itu menunduk lebih dalam. Tangannya mulai gemetar. Pria tua itu melanjutkan, kini dengan nada lebih dalam. Kalian menilai seseorang dari pakaian, dari ijazah, dari penampilannya. Ia menggeleng pelan. Padahal, nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh itu semua. Suasana semakin menekan. Beberapa karyawan mulai berkaca-kaca. Anak ini, lanjutnya sambil menunjuk Rifai, tidak punya gelar tinggi. Tidak punya pakaian mahal. Tapi dia punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang manapun. Ia menepuk bahu Rifai dengan bangga. Ketulusan. Rifai menunduk semakin dalam.
Air matanya jatuh perlahan. Pria tua itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan tegas, "Dan ingat baik-baik. Kebaikan tidak pernah sia-sia." DEG. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam kesadaran semua orang. Beberapa karyawan mulai menutup wajah mereka, tak sanggup menahan rasa bersalah. Direktur muda itu kini benar-benar tak berani mengangkat kepala. Lalu, keputusan itu pun datang. "Saya sudah memutuskan." Semua orang langsung menatap. Jantung mereka berdegup kencang. Mulai hari ini, Ahmad Rifai resmi bekerja di perusahaan ini. Bisikan kecil terdengar, tapi langsung terhenti. Dan bukan sebagai pegawai biasa. Semua mata melebar. Rifai sendiri tampak terkejut. "Saya mengangkat dia sebagai asisten pribadi saya." Seketika ruangan terdiam total. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Seolah waktu berhenti. Seorang penjual koran, lulusan SD, yang baru saja dihina, kini menjadi orang kepercayaan pemilik perusahaan. Rifai menggeleng pelan. Suaranya bergetar. "Pak, saya tidak pantas." Pria tua itu tersenyum. "Justru kamu yang paling pantas." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan semua kesombongan yang tadi sempat memenuhi ruangan. Lalu, pria tua itu menoleh perlahan. Tatapannya kini tertuju pada satu orang. "Direktur muda, kemari." Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat kaki wanita itu terasa lemas. Dengan langkah berat, ia maju ke depan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi terlihat angkuh. Yang ada hanya rasa takut dan penyesalan. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. "Kamu tadi bilang, dia tidak pantas berada di sini." Wanita itu menelan ludah. Saya salah, Pak." "Tidak hanya salah." Suara pria itu kini lebih tajam. "Kamu telah merendahkan seseorang yang jauh lebih mulia dari cara berpikirmu." Hening. "Sekarang," lanjutnya tegas, "minta maaf." Wanita itu terdiam. Tubuhnya gemetar. Namun perlahan, ia berbalik menghadap Rifai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap pria sederhana itu tanpa kesombongan. Dan saat itulah, air matanya jatuh. "Saya minta maaf." Suaranya pecah. "Saya sudah meremehkan kamu. Saya salah." Rifai terkejut. Ia tidak menyangka akan melihat momen ini. Direktur muda itu menunduk dalam. "Maafkan saya." Ruangan kembali sunyi. Semua karyawan menahan napas. Momen itu terasa sangat berat, sangat nyata. Rifai menatap wanita itu beberapa detik. Lalu, dengan suara pelan dan tulus, ia berkata, "Saya sudah memaafkan, Bu." Sederhana, tanpa dendam, tanpa amarah. Justru itu yang membuat semua orang semakin merasa bersalah. Karena orang yang paling disakiti, justru yang paling mudah memaafkan. Beberapa karyawan kini tak mampu menahan air mata. Mereka menunduk, diam, dan hancur oleh rasa malu. Pria tua itu tersenyum kecil. "Inilah yang tidak kalian miliki," katanya pelan. "Kebesaran hati." Ia menatap seluruh ruangan sekali lagi. "Semoga hari ini menjadi pelajaran terbesar dalam hidup kalian." Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berani. Karena semua sudah mengerti. Hari itu bukan hanya tentang seseorang yang mendapatkan pekerjaan, tapi tentang kesombongan yang runtuh, harga diri yang dipulihkan, dan kebenaran yang akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Di tengah ruangan mewah itu, semua karyawan akhirnya diam. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari jabatan, uang, dan status. Mereka menyaksikan keadilan.
Hari pertama Ahmad Rifai bekerja, terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Baju yang ia kenakan masih sederhana, rapi, tapi jauh dari kesan mewah seperti karyawan lain di kantor itu. Peci hitamnya tetap ia pakai, seperti biasa. Ia menatap dirinya beberapa detik, bukan dengan rasa minder lagi, tapi dengan tekad. Bismillah, bisiknya pelan. Langkahnya kini berbeda. Bukan lagi langkah seorang penjual koran yang berdiri di lampu merah, tapi langkah seseorang yang diberi kesempatan untuk mengubah hidupnya. Hari-hari pertama di kantor tidak mudah. Rifai tidak langsung mengerti sistem kerja. Ia bahkan sempat kebingungan menggunakan komputer. Beberapa istilah kantor terdengar asing di telinganya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia mencatat setiap hal kecil. Ia bertanya dengan sopan. Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling penting, ia tidak pernah kehilangan akhlaknya. Setiap pagi, ia datang lebih awal. Menyapa satpam dengan senyum. Mengucapkan salam kepada siapapun yang ia temui. Awalnya, masih ada yang memandangnya dengan ragu. Namun perlahan, sikap itu mulai berubah. Suatu hari, pemilik perusahaan memanggilnya. Rifai, coba kamu bantu saya cek laporan ini. Rifai menerima berkas itu dengan hati-hati. Ia membacanya perlahan. Teliti. Sabar. Beberapa menit berlalu. Pak, bagian ini sepertinya ada yang kurang tepat, katanya pelan. Pemilik perusahaan mengangkat alis. Yang mana? Rifai menunjuk angka di laporan itu. Dengan sederhana, ia menjelaskan logikanya. Tidak rumit, tidak menggunakan istilah tinggi, tapi tepat. Pria tua itu terdiam, lalu tersenyum. Bagus sekali. Sejak saat itu, sesuatu mulai terlihat. Kemampuan Rifai. Bukan dari gelarnya. Bukan dari latar belakangnya. Tapi dari cara ia berpikir. Dan ketulusan dalam bekerja. Hari demi hari berlalu. Rifai semakin berkembang. Ia belajar cepat. Menyerap ilmu seperti spons. Dan yang mengejutkan, ia memiliki intuisi yang tajam dalam mengambil keputusan sederhana. Beberapa ide kecilnya mulai memberi dampak nyata. Karyawan yang dulu meremehkannya, kini mulai memperhatikannya. Dia cepat sekali belajarnya. Cara mikirnya beda. Padahal cuma lulusan SD. Bisikan itu kini bukan lagi ejekan, tapi kekaguman. Suasana kantor pun berubah. Jika dulu Rifai menjadi pusat hinaan, kini ia menjadi pusat inspirasi. Beberapa karyawan mulai mendekatinya. Vi, boleh tanya? Menurut kamu ini gimana? Rifai selalu menjawab dengan rendah hati. Maaf, saya juga masih belajar. Tapi kalau menurut saya, tidak pernah merasa lebih hebat, tidak pernah sombong. Justru itu yang membuatnya semakin dihormati. Dan yang paling terlihat berubah adalah direktur muda itu. Wanita yang dulu berdiri paling depan saat menghina Rifai, kini menjadi orang yang paling banyak belajar darinya. Suatu sore, ia menghampiri Rifai yang sedang merapikan berkas. Rifai. Rifai langsung berdiri. Iya, Bu. Wanita itu tersenyum kecil. Tidak ada lagi tatapan tinggi. Tidak ada lagi nada merendahkan. Tidak usah terlalu formal, katanya pelan. Saya ingin belajar sesuatu dari kamu. Rifai terkejut. Saya, Bu. Iya. Ia menarik napas. Bagaimana caranya? Tetap baik, meskipun pernah disakiti. Hening. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Rifai tersenyum. Karena, kalau saya membalas dengan keburukan, saya tidak ada bedanya, Bu. Direktur itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa benar-benar belajar. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu. Dan tanpa disadari, Ahmad Rifai bukan lagi sekadar anak baru. Ia menjadi bagian penting dari perusahaan itu. Pemilik perusahaan semakin mempercayainya. Keputusan-keputusan kecil mulai ia libatkan. Dan hasilnya selalu membawa perubahan baik. Semua orang kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan karena jabatannya, tapi karena siapa dirinya. Suatu hari, Rifai berdiri di lantai yang sama, tempat ia dulu dihina. Ia menatap keluar jendela besar. Kota yang dulu terasa jauh dari dirinya, kini ada tepat di hadapannya. Namun, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia tetap Rifai yang sama. Santri sederhana. Penjual koran. Anak yang dibesarkan dengan doa seorang ibu. Perbedaannya hanya satu. Sekarang, dunia mulai melihat nilainya. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas. Rifai tidak hanya mengubah hidupnya sendiri. Ia mengubah cara orang-orang di sekitarnya memandang kehidupan. Ia mengajarkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pakaian. Kesuksesan tidak ditentukan oleh ijazah. Dan kemuliaan tidak ditentukan oleh status. Melainkan oleh hati. Di masa depan, mungkin tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, santri miskin yang dulu berdiri di lampu merah, kini sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya sebagai karyawan, bukan hanya sebagai asisten, tapi sebagai sosok penting yang akan membawa perubahan besar. Dan suatu hari nanti, ketika orang-orang menyebut namanya, mereka tidak lagi mengingat siapa dia dulu. Mereka hanya akan berkata, "Itu Ahmad Rifai." Orang yang membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya.